Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Rami Kartikosari dari kelas 12 IPS 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang situasi dan kondisi pra-Islam. Sebelumnya, kita harus tahu nih situasi dan kondisi sebelum datangnya Islam bagaimana. Kemudian kita akan membahas kondisi letak geografis, keyakinan, politik dan pemerintahan, perekonomian dan perindustrian, dan sastra dan kesusastraan. Nah, yang pertama, letak geografis. Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 1 bujur timur sampai 141 derajat 2 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, keyakinan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat telah mempercayai animisme dan dinamisme, atau disebut dengan zaman prasejarah. Peralihan prasejarah menjadi zaman sejarah terjadi pada saat agama Hindu masuk ke Indonesia dari India. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem pemujaan terhadap roh leluhur. Di samping animisme, muncul juga perilaku dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda tertentu yang dipercayai memiliki kekuatan magis sehingga benda itu dikultuskan dan dikeramatkan. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kutai yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja dilengkapi dengan perincian saksi dan imbalan-imbalan yang diterima. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup membadai diantaranya adalah Karta Agama. Tulisan ini tidak lagi hanya ditulis berdasarkan pandangan tentang hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tetapi juga memuat gambaran nyata tentang kondisi sosial budaya, politik, ekonomi kerajaan Majapahit. Yang keempat, perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan dataran-dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama keberlangsungan stabilitas ekonomi pemerintahan. Daerah pedalaman adalah daerah agraris yang tertutup. Perdagangan sebagai satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan pedati atau sampan untuk importasi dalam negeri. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagai besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Van Leur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi, seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, juga bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. Nah, yang terakhir, sastra dan kesusastraan. Menurut Feuerbach Jaraka dan Zoet Mulder, di mana dia telah berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah diubah ke dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad 10. Berinduk ke kedua kitab itu, maka banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagian atau utuh. Sarga dan Parwa menjadi bentuk kakawin atau naskah-naskah yang lain. Bahkan seringkali naskah-naskah tersebut disesuaikan dengan kemuliaan yang ingin didapatkan oleh raja yang berkuasa ketika naskah itu digubah. Tiap-tiap daerah ditemukan deretan naskah-naskah yang sangat penting sebagai sumber sejarah. Ada cerita Parahyangan, Pararaton, Sutasoma, Nagara Karatagama, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab yang lain. Kehidupan kesusastraan ketika itu tentunya juga tidak terlepas dari para pujangga sebagai pengubah dan pencipta karya sastra. Kaitannya dengan hal ini, peran para Brahmana dan pemuka agama sangat penting. Selain itu juga telah ditemukan adanya jabatan-jabatan
yang menunjukkan adanya indikasi sebagai penulis seperti cerita Sang Citraleha.